106,7 Mara FM, musik terpilih sepanjang hari. Barusan lagunya dari The Titans, tadi diminta sama Fahri yang datang langsung dari Ciamplas, katanya jalan kaki ke sini. Udah minum dong? Udah ya tuh, langsung melambaikan tangan. Thank you Fahri, lagunya udah diputerin. Dan di Mara TV atau di Mara Sore hari ini spesial karena tamunya juga spesial buat saya. Kita punya hobi yang sama tapi mungkin jalurnya berbeda. Kalau saya nganter jemput anak, kalau Teh Irvin keliling kota, jalan-jalan segala macam. Tapi mungkin nganterin anak juga ya Teh Irvin ya? Nganterin dong. Nganterin. Terjemput. Teh Irvin, ini saya tuh ya kalau motoran sama Edi, sama tetangga, sama segala macam lah. Saya ke Pangandaran, ke Santolo, ke Ranca Buaya gitu ya. Masih sekitaran Jawa Barat. Saya belum pernah naik motor keluar Jawa Barat sih. Belum pernah. Pengen banget. Itu jadi sesuatu buat saya. Jadi sesuatu tuh maksudnya gini. Kadang saya penat dengan pekerjaan, dengan hobi yang membosankan, dengan rumah tangga yang aduh jenuh gitu ya kadang-kadang ya. Akhirnya saya healing atau refreshingnya itu pakai motor gitu. Kalau ibu-ibu atau perempuan punya perasaan yang sama gak sih? Mungkin ada pengalaman atau cerita gitu? Punya sih. Gimana tuh? Dan bener ya kalau orang pakai motor atau berkendara, kan ada tuh naik kuda atau pakai motor atau sepedaan. Iya. Itu tuh kan punya perasaan tersendiri gitu ya, si adrenalinnya tuh beda ketika kita berkendara jalan sendiri, itu kayak hanya saya dan si motornya gitu kan ya. Nah kemarin tuh denger cerita, ada beberapa cerita malah dari impact dari si Girls Day Out ini. Banyak teman-teman perempuan yang merasa mereka seneng dengan kegiatan ini gitu ya, dengan si activity ini seneng banget. Dan kalau mungkin buat saya ngerasa aduh saya seneng tapi saya biasa kan ya, biasa karena emang sering banget motoran. Tapi untuk beberapa orang seperti salah satu teman saya ini, dia ini seorang ibu baru, ibu muda. Setelah menikah, punya anak, punya bayi, itu kan beberapa fase ya, mungkin ada 1-2 tahun pasti akan diam di rumah gak ngapa-ngapain gitu. Nah ketika itu dia ngerasa ya baby bluesnya lumayan parah ya, karena mungkin bingung gak tahu harus gimana kalau yang namanya baby blues. Nah ketika itu akhirnya ujuk-ujuk nih ikut nih datang motoran. Dan dia cerita bahwa ini pertama kalinya aku keluar setelah punya anak ya. Dalam keadaan si anak masih bayi, dan akhirnya aku pengen ikut nih, pengen me time karena motoran ini udah kayak dia udah terlupakan gitu, udah hampir lebih dari 2 tahunan lebih itu. Akhirnya begitu motoran bareng, dia kayak ngerasa jadi pribadi yang baru lagi, kayak menemukan dirinya sendiri gitu. Kembali lagi nih, saya nih gue nih balik lagi gitu. Yang dulu nih. Dan semangatnya juga pasti berbeda. Betul, karena saya tahu persis separah apa gitu si baby bluesnya, karena sering lihat-lihat baca-baca kan di Instagram story gitu. Akhirnya ketika mereka ngomong makasih banget ya udah bikin acara ini, wah beda banget gitu perasaannya. Saya langsung wah ini bener gitu, si acara ini tuh bikin impact yang bagus gitu buat mereka. Ada satu lagi, dia mengalami kekerasan domestik rumah tangga dan akhirnya pisah dari suaminya. Ikut motoran, tiba-tiba nggak tahu dari mana infonya, dan dia benar-benar ibu rumah tangga. Setelah pisah dari suaminya, ikut motoran dan semacam itu healing, benar-benar healing yang sebenar-benarnya. Tingkat gitu. stres menurun langsung ya. Benar. Pasti. Dan begitu dilihat ini seriusan gitu. Iya, seneng banget gitu. Makanya sampai happy. Ada satu lagi, ini yang tadi kalau ngomongin stigma perempuan gitu ya. Yang tadi mungkin ada yang berkata miring atau gimana. Ada satu teman saya ini, kenalnya juga di Instagram. Dia berpakaian dia muslimah. Semua serba panjang segala macam, dia pakai motor sehari-harinya. Dia sendiri, nggak ada teman siapapun, bukan anak motor sama sekali, benar-benar ibu rumah tangga, ikut gitu. Ikut juga. Berkerudung yang panjang. Bener, apa sih namanya? Syar'i. Wow. Ikut aja. Gitu. Keren. Dan akhirnya begitu saya lihat, ini berwarna-warni gitu, banyak macamnya, dari mulai anak SMA, ibu rumah tangga, mahasiswa, terus semua banyak ada yang jualan apalah. Akhirnya malah kita, bisa dijadikan satu bisnis juga ya. Bener kan, kita ngobrol, ngumpul, komunitas, membuka link baru gitu kan. Itu ada nggak grup WhatsApp-nya? Ada. Ada arisannya juga nggak? Belum. Kayaknya udah bagus. Segitunya ya, kan jadi malah
lebih rekat lagi, Iya. punya kegiatan ngumpul lagi, dan itu salah satunya yang bisa membuat imun menjadi naik. Benar. Ya kadang-kadang kan ibu ngurus anak, apalagi tadi yang baby blues ya, stres lah. Iya. Suaminya pergi, dia di rumah ditinggal. Mending kalau ada mertua atau mungkin orang tuanya ada yang nemenin, kan bisa cerita segala macam, nyaman, enak. Tapi kadang-kadang bener loh. Tadi Teh Irvin bilang kita naik motor nyatu sama motornya. Ini jadi satu bagian yang sama. Benar. Kemudian adrenalin naik. Itu jadi sesuatu yang bikin kita di bawah alam sadar itu jadi kita jadi bahagia ya nggak sih? Iya benar banget. Kemudian angin sepoi-sepoi. Yes, itu Itu tuh ya. perasaan gila itu. Nih. Apalagi kalau udah jalan taruhlah 60-80 lurus gitu. Itu kan aduh. Cuaca bagus, udahlah. Gak ada salahnya nih teman Mara, dan mungkin yang nonton di Mara TV, Talk Aktif tentunya ya. Boleh nanti lihat di Instagramnya Irvin_Jasta, betul ya? Ya, Irvin Jasta. Irvin Jasta. Nanti boleh bergabung di Girls Day Out. Itu ibu-ibu atau perempuan siapapun yang hobinya naik motor, bergabung di sana. Itu jadi sesuatu yang bermanfaat insya Allah. Positif ya pasti ya. Oke, ini balik lagi ke seorang Irvin yang ternyata seorang ibu rumah tangga. Anak berapa sekarang? Anak 2. 2, laki perempuan? Dua-duanya perempuan. Dua-duanya perempuan? Ya. Oke, usia berapa dan berapa? Yang satu 11, satu lagi 5. 5 tahun. Bedanya 6 tahun ya, lumayan. Yang 11 udah bisa dilepas lah. Udah. Yang 5 masih tetap nempel ya. Mau nggak mau. Tapi kalau misalnya pas berkegiatan ada nge-MC, siaran, bisnis, pemotoran dan sebagainya, anak ditinggal nggak ada masalah tuh? Nggak ada masalah karena support sistemnya mendukung ya. Alhamdulillah. Kayak suami alhamdulillah bisa diajak tektokan gitu. Bisa Berbagi lah juga, ya. Aha. ada yang bantu di rumah juga bisa. Oke, ini ada stereotip soal ibu di Indonesia yang ternyata kamu juga katanya nggak suka, dan sebenarnya pengen kamu ubah nih. Stereotip yang seperti apa sih? Banyak. Terutama yang baru kemarin investasi bodong, THR anak-anak kan. Iya. Gimana deh cerita coba? Terus apalagi ya, kayak itulah kalau misalnya di motor atau ya otomotif, ya itu sen kanan belok kiri. Kejadian ada juga yang komen kemarin. Oke. Oh, ini sen kanan belok kiri nggak nih? Mungkin konteksnya bercanda, tapi buat saya nggak lucu ya. Iya. Nggak semua perempuan seperti itu loh. Kamu nggak lihat gitu kayak Alexandra Asma Subrata, pembalap gitu, diomongin kayak gitu. Emang nggak minder apa gitu kan? Iya. Nggak semua lah seperti itu ya. Nggak semua lah. Jangan digeneralisasikan. Makanya gaul lah atau bergabunglah di Girls Day Out ini. Jadi banyak ilmu yang bisa didapat, bisa healing tadi, refreshing, dan mungkin nanti bisa kumpul-kumpul jadi bikin event yang besar mungkin ya. Amin. Mungkin Barbecue Red ini Girls Day Out ini diundang juga atau dong, ada nanti bakal jadi salah satu konten karena belum pernah ada. Di barbecue yang kemarin nggak ada? Nggak ada. Yang September ini, kapan? September ya? September ini nanti akan ada mungkin. Pengen khusus ada punya stand khusus, ibu-ibu semua. Wah, bikin arisan umum di situ. Atau jangan-jangan nanti nyanyi bersama ya, ngeband gitu kan lucu juga. Lucu. Untuk seorang Irvin nih, apa sih pola pikir yang nggak berubah dari seorang Irvin dari masih waktu gadis sampai sekarang sudah akhirnya menjadi seorang ibu rumah tangga? Apa ya? Tetap jadi diri sendiri sih. Karena memang dari dulu mandiri ya, terus apa-apa tidak menggantungkan ke orang lain. Jadi memang dari dulu sampai sekarang saya berusaha apapun untuk bisa mengerjakan apapun sendiri. Tapi ketika sudah menikah nih, lebih ada porsinya nih, apa sih yang bisa dibagi bersama suami juga gitu, supaya kan kamu hidup kan gak sendiri gitu kan sama orang-orang, jadi emang harus bisa lebih aware juga sama orang lain gitu. Oke, ngomong-ngomong waktu setelah nikah itu gak lama langsung isi atau masih ada jeda kosong? Ada berapa ya? 2 bulanan kali. 2 bulanan kosong. Masih sempat bulan madu, sempat mau motoran? Masih. Oke. Saya mau nanya nih, tadi sempat tersampaikan motoran ya. Sementara kalau saya bicaranya selalu mau motoran. Yang bener mana sih? Motoran apa mau motoran? Sama aja sih. Sama aja. Lebih enak motoran gitu. Kalau mau motoran mungkin Sunda ya kan, bahasa Sunda kan. Kalau motoran bisa semua masuk. Motoran yuk. Motoran yuk gitu. Kadang aneh kalimat itu teh. Naon sih motoran? Da urang mah mau motoran yuk, kita main motor gitu ya. Oke. Ini satu lagi nih buat seorang Irvin sebagai ibu rumah tangga. Kemudian sebagai businesswoman juga.
yang sekarang sudah mulai berkecimpung di dunia online ya. Semua serba digital dan media sosial semasif ini ya. Apa yang bisa didapat dari seorang Irvin di bisnisnya, kemudian sebagai ibu rumah tangga di kondisi yang semua serba digital? Boleh cerita dikit nggak? Banyak banget. Justru kan sebetulnya ya baik buruknya itu tergantung kita ya. Kalau kita nggak bisa filter, yang jelek-jeleknya juga bakalan bikin kita down juga ya. Apalagi media sosial di mana semua orang bisa ngetik tanpa mikirin perasaan orang lain gitu. Tapi buat saya sih, saya selalu ambil yang positifnya gitu. Media sosial ini membantu saya untuk berkenalan dengan banyak orang, membuka link baru, membantu bisnis gitu kan, punya teman baru. Bahkan nih alhamdulillahnya selama pandemi 2020-2021, saya kan biasanya sering kerja tuh event kan. Event tuh ketemu banyak orang segala macam. 2020-2021 hampir dikatakan tidak ada. Media sosial ini membantu saya sekali. Gak ada pertemuan khusus. Gak ada pertemuan. Jadi si media sosial ini membantu saya banget untuk dapat kerjaan gitu. Makanya sebisa mungkin sih memang memanfaatkan si platform yang ada dan jadi bikin belajar terus karena kan harus tahu nih apa sih yang lagi in di seluruh dunia gitu pada saat ini. Jadi sangat bermanfaat ya. Betul. Meeting digital segala macam terpakai berarti ya. Iya. Bisnis akhirnya, terutama. Iya. Dan gak bisa ketemu tapi meetingnya di Zoom segala macam. Sampai akhirnya barbecue ride juga kemarin jalan, mungkin sebagian besar informasi semua dari digital ya. Dan alhamdulillah menguntungkan. Alhamdulillah. Lebih banyak menguntungkannya atau lebih banyak ruginya? Buat saya alhamdulillah sih menguntungkan. Lebih menguntungkan. Banyak ya. Oke. Ya wes lah, ini luar biasa sekali teman Mara. Sekali lagi kalau yang mau tanya-tanya, ini udah ada beberapa WhatsApp yang masuk, tapi nanti WhatsAppnya bakal saya baca setelah yang satu ini. Tapi sebelumnya teman Mara, saya ingatkan lagi boleh WhatsApp di 0811 244 1067 atau DM di Instagramnya Mara di @marafmbdg. Dan hari ini hari spesialnya untuk Teh Irvin karena sebelum ditutup nih di segmen ini ada sesuatu. Wow. To you, happy birthday to you. Terima kasih. Oh ditiup langsung, satu lilin lagi deh. Alhamdulillah. Sekali lagi selamat ulang tahun Teh Irvin. Ini ulang tahun yang enggak boleh ya? Dua-dua. Sekali lagi selamat ulang tahun. Terima kasih. Semoga sukses, sehat, berkah usianya dan dimudahkan segala urusannya lancar. Dan mudah-mudahan sekali lagi nanti anak ketiga laki-laki ya. Dapat motor baru juga. Amin, itu aja lah. Amin. Teman Mara jangan kemana-mana. Nanti kita bakal balik lagi sama Irvin Jasna. 106,7 Mara FM, musik terpilih sepanjang hari. Masih di Mara TV dan tentunya di channelnya Mara TV itu kamu kalau belum subscribe harus subscribe dong. Mara TV ya, channel di YouTube-nya ya. Jangan lupa nanti kamu boleh likes, boleh komen, gak bayar, gratis. Dan tentunya tamu sore hari ini sebentar lagi berakhir, tapi sebelumnya ada beberapa pertanyaan lagi. Dan ternyata pertanyaan yang muncul ini juga dari teman Mara yang sore hari ini langsung WhatsApp ke Mara FM ya. Ada Benny Adam di Cibiru. Teh Irvin, hayu atuh urang barbecue ride deui. Menis sono sama BBQ ride. Sukses terus buat barbecue dan Teh Irvin. Kapan sih ada barbecue lagi? Tuh, kapan cenah? Tadi udah sempat kita bahas ya. Iya. Mungkin tadi gak denger nih Kang Benny Adam. Insya Allah September ya kita ketemuan. September 2022. Iya. Tanggalnya kapan tuh? Udah ketemu belum? Tanggalnya belum sih. Tanggalnya belum. Karena seperti biasa barbecue ride itu kan pindah-pindah tempatnya. Karena Bandung tidak punya gedung pertunjukan atau area yang bisa dipakai gitu. Jadi yang mumpuni lah ya. Benar. Jadi cuma mungkin ada pejabat-pejabat yang mendengar. Bangunlah area untuk event di Bandung. Ya, setuju banget. Tapi ngomong-ngomong barbecue ride yang kemarin nih di kondisi pandemi 2021 sekali lagi berapa pengunjungnya? Kemarin tuh dari target berapa? Target kita tuh cuma 3.000. 3.000 orang. Yang datang 7.000. Yang datang 7.000 padahal itu udah dikasih filter segala macam ya. Iya, susah filternya padahal. Untuk membatasi. Tapi tetap aja animonya luar biasa kan berarti. Iya. Cuma kalau keadaan normal tuh kita
15-17 ribu Serius? pengunjungnya. Makanya segitu juga udah uyuhan kalau Lain uyuhan deh ya tuh. Uyuhan cuana gitu. Pokoknya mah bisa memfasilitasi semua yang punya hobi roda dua pastinya. Sebenarnya yang hobi mobil, klub mobil gitu juga boleh datang kan? Boleh kan? Boleh. Karena kan memang vintage and motorcycle. Lupa aku tagline-nya. Ya pokoknya buat penggemar mobil tua. Otomotif lah ya. Vintage, Pasti otomotif semua. Otomotif semua ada di situ. Mobil tua, motor tua, mobil baru, motor baru, custom. Ih keren. 3.000 sampai 7.000 kemarin. Iya. Padahal biasa-biasanya kalau nggak ada pandemi 15 sampai 17.000. Iya benar. Oke, Benny Adam mudah-mudahan terjawab ya. Sekali lagi yang tahun 2022 insya Allah tanggalnya belum ada. Tapi yang pasti bulan September 2022. Tunggu tuh, bakal pecah lagi. Pertanyaan kedua dari WhatsApp-nya Dian di Bandung Timur. Nggak ngasih tahu lokasinya. Teh Irvin, kan teteh ini bisa dibilang berada di circle-nya yang laki banget. Mulai dari hobi dan pekerjaan juga. Nah, apa sih komentar dari ibu mertua atau bapak mertua pas awal kenal sama Teh Irvin? Nah, alhamdulillahnya beruntungnya aku ketemu dengan bapak mertua yang mungkin teman-teman kalau anak lama pasti tahu di sini di Bandung atau di Indonesia itu pernah dengar Kelpi namanya. Itu yang bikin event-event otomotif. Nah, kebetulan almarhum bapak mertuaku yang bikin. Nah. Jadi emang udah kayak kenal sama keluargaku juga, udah tahu saya dari kecil, jadi ya udah deh. Udah cocok. Ini nggak ada kecurigaan dari kalian berdua bahwa pernikahan ini adalah satu perjodohan seperti film Korea gitu nggak ya? Enggak. Supaya apa? Supaya keturunannya nggak lepas kemana-mana. Hobi motor, aset kendaraan dan sebagainya, bisnis semua nggak ya? Nggak, jodoh itu. Takdir ya. Luar biasa. Jadi nggak ada masalah. Nggak ada Bapak masalah. Ibu semua support. Sampai sekarang pun support ya dari kedua belah pihak ya. Luar biasa. Dan malah jadi sesuatu kan. Betul. Pernikahan yang punya hobi sama. Bahkan bisa menghasilkan sesuatu untuk keluarga dari hobi yang sama. Oke. Sebelum berakhir nih Teh Irvin. Ada pertanyaan yang menarik sebenarnya untuk dijawab. Padahal jawabannya singkat. Pilihannya A sama B. Setuju atau enggak setuju? Ya, dijawab dengan cepat. Tegang nih. Oh, jangan tegang dong, santai. Iya. Masa penyiar tegang? Masa anak motor tegang? Oke, pertanyaan pertama. Teh Irvin setuju atau enggak sih kalau perempuan itu boleh mendekati laki-laki lebih dulu? Setuju dong. Setuju. Kenapa? Emansipasi lah. Maksudnya kalau nggak diomongin bakalan ketahan terus, jadi pendem malah jadi sakit. Jadi penyakit malah ya? Kalau suka omongin gitu. Oke, jadi nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Ngedeketin duluan juga nggak apa-apa. Nggak masalah. Memulai duluan? Nggak masalah. Apalagi dengan media sosial? Ya lebih gampang lagi kan. Hey, boleh kenalan nggak? Sah itu ya? Atau react di story gitu kan. Itu paling gampang. Ngasih lope-lope gitu ya. Nah, aduh. Pertanyaan kedua, setuju nggak Teh Irvin kalau perempuan itu tidak boleh menikah di usia lanjut? Enggak sih. Enggak. Jadi nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Mau menikah muda atau menikah di usia yang sudah lewat nggak ada masalah. Nggak masalah. Oke. Yang ketiga, perempuan nggak boleh punya penghasilan yang lebih besar dari suami atau laki-laki. Setuju atau enggak? Enggak. Jadi nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Kenapa? Karena menurut saya perempuan mandiri itu ya itu tadi ya, bisa menghasilkan, dia bisa memakai uang hasil jerih payahnya untuk kesenangan dia sendiri gitu kan. Dia bisa menikmatinya, bisa happy. Selama happy kan, istilah gini, kalau pondasi di rumah itu kan adalah ibu ya. Ibu betul. Happy, semua happy. Betul, gitu. Betul yang banget. Pada akhirnya memang harus menemukan support system yang mendukung. Kalau sama suaminya juga mendukung, tidak terbebani, ya kenapa enggak gitu. Tapi setuju gak sih kalau bapak gak happy, semua di rumah gak happy? Setuju juga. Rudet saya itu. Sebagai ribet itu. Ayah, begitu juga loh, bukan aja. Iya benar, bukan aja ibu. Ya, tapi saya juga merasakan seorang ibu itu adalah kunci dari rumah tangga. Iya benar. Jadi kalau ibu kelimpangan atau goyang sedikit itu kadang-kadang rumah tuh iya. gitu ya. Tapi laki juga loh. Iya sama. Teh Irvin, ya. Setuju atau enggak kalau beauty privilege ini bisa mempengaruhi atau mempermudah hidup? Mau di enggak tapi inilah Indonesia ya. Setuju sih. Setuju.
harus gitu dengan beauty gitu harus. Karena memang seperti itu keadaan di kita gitu ya. Kalau di luar enggak ya? Sama aja sebetulnya. Jadi tergantung gimana menyikapinya sih. Kalau saya sebetulnya nggak setuju, tapi ya keadaannya seperti itu. Dan itu tuh bukan hanya beauty privilege ya. Kadang-kadang menjadi perempuan aja di satu industri nih ada privilege tersendiri gitu. Kayak misalnya, misal saya nih, painter, custom painter di Indonesia di scene otomotif. Ini semua laki. Iya. Tapi ketika ada sponsor ingin memberikan warna kan di satu event itu, kita melihat ada satu saya custom painter atau beberapa pelukis wanita lainnya, mereka pasti akan melihat ke kita dulu, ke perempuan dulu, supaya berwarna kan si eventnya atau nggak hanya itu aja gitu ya. Betul sekali. Jadi menurut saya privilege ada di mana-mana, tapi gimana kita nyikapinnya aja gitu. Tapi privilege yang dilihat dari nilai uang itu juga belum tentu berarti ya? Belum tentu sih. Belum tentu. Jadi uang nggak segalanya. Nggak segalanya. Tapi segalanya adalah uang. Pertanyaan terakhir. Setuju atau enggak kalau di Indonesia belum bisa menghargai perempuan? Setuju. Berarti masih banyak perempuan atau laki yang berpikir agak kolot gitu mungkin? Banyak. Maksudnya di circle terdekat saya pun banyak. Masih ada? Perempuan, bisa gak sih gini, kalian para laki-laki itu tidak berpikir kaliannya bahwa... jangan lihat sini dong. Lihat sana aja tuh. Di sini cerah gitu. Saya setuju soalnya kalau gitu. Kalau kalian begitu Kak Ura kan aduh gimana? Jadi beberapa laki-laki itu teman-teman saya sendiri bahkan suka kadang ada yang berpikir bahwa mereka mikir nih kalau perempuan di scene motor tuh kayak semacam cuma ada yang ikut-ikutan, pansos atau disebut foxy lady lah ya sebutannya. Foxy lady. Memang banyak, tapi kalian juga harus lihat loh, banyak loh perempuan-perempuan yang memang into gitu ke motor. Gue suka, bahkan mau ganti kabel kopling pun wani diadu gitu dengan laki-laki gitu. Ada yang seperti itu. Jadi memang seharusnya ya udah aja balance aja gitu, sama aja gitu perempuan sama laki-laki tuh gitu. Setara. Betul. Perempuan ada untuk kesetaraan. Setuju ya? Betul. Karena sekali lagi kalau perempuan itu adalah mengisi segala kekosongannya lelaki. Kalau nggak ada perempuan, laki-laki itu juga hampa. Tadi ngomong soal ganti kopling. Yang terburuk pada saat mengendarai kendaraan roda 2 untuk seorang Irvin, apa tuh? Ngapain? Apakah mogok atau meledak ban atau tiba-tiba mesin pecah nggak tahu deh, dan jauh dari apa-apa gitu, dari segala macam? Itu pernah di waktu off-road di gunung. Si kabel kopling lepas, nggak putus, atau kabel rem aku lupa, memang bawa cadangan gitu, tapi di situ keadaannya waktu itu sendiri kan, teman-teman udah agak ke bawah gitu kan. Ya mau nggak mau kan harus bisa gitu. Dan semua kunci peralatan ada. Bongkar sendiri. Siapa yang mau bantu kalau bukan kita sendiri? Jadi daripada diem di leweng ya. Bener kan? Kita harus jalan. Sore gitu kan. Kalau turunan kan tinggal didorong aja tuh. Iya, makanya. Tapi pas rada nggak jalan kan susah ya. Iya. Dan itu pernah terjadi. Luar biasa. Menurut saya sih terburuk ya, karena kan ya di gunung gitu ya, di hutan, udah hampir sore, hampir maghrib juga kan, kerik-kerik gitu. Iya, mau nggak mau daripada nggak pulang. Tenda tuh mawa. Siap, Teh Irvin, sekali lagi terima kasih banyak waktu dan kesempatannya. Sebelum pamit, mungkin ada pesan-pesan untuk semua teman Mara sore hari ini yang lagi dengerin 106,7 atau mungkin yang lagi nonton di Mara TV di Talk Aktif. Boleh kasih pesan tersendiri dari seorang Irvin Jasta? Apa ya pesan-pesannya? Untuk yang hobi motor, untuk ibu rumah tangga atau apapun, bebas. Ya buat semuanya sih ya. Maksudnya sekarang keadaan alhamdulillah sudah membaik. Ya. Teman-teman tetap dijaga prokesnya, tetap dijaga jari jemarinya juga kalau ngetik sesuatu di media sosial. Kita sama-sama saling berpegangan tangan ya, bahu-membahu supaya event lancar lagi, kerjaan kita lancar lagi di penghujung tahun ini gitu. Jadi virus-virus hilang, pokoknya semuanya sehat-sehat lah. Amin. Yang pasti imun harus tetap naik, harus tetap bagus. Jadi harus happy. Harus happy. Motoran. Luar biasa. Teh Irvin, sekali lagi terima kasih.
Sukses, sehat, bahagia, Amin. dan selamat ulang tahun. Terima kasih. Ulang terima tahun kasih. langsung diinterview di sini. Aduh, sesuatu sekali lagi spesial sekali. Salam untuk keluarga dan mudah-mudahan event-event ke depan motorannya lancar semuanya. Amin. Kita doakan juga nggak ada tuh covid lagi. Nggak ada lah, udah Bebas lah ya. Bebas lah. Anyway, ini juga kalau misalnya semua teman Mara nanya, kenapa sih kok bisa interview di dalam studio ada orang tanpa masker segala macam. Ngomong-ngomong, ini si filter mic juga selalu dibersihkan, selalu dicuci, disemprot, di UV protection. Jadi insya Allah ini aman. Dan kita yang datang ke sini juga semua dalam kondisi negatif. Artinya aman. Sekali lagi jangan lupa subscribe channel YouTube-nya Mara FM di Mara TV. Atau langsung aja di Instagramnya Mara FM BDG. Follow jangan lupa. Dan oh ya, Instagramnya Teh Irvin sendiri apa tadi? @Irvin Jasta. Irvine Jasta. Irvine Jasta, nggak ada underscore ya? Nggak ada. Langsung follow aja, informasi semuanya ada di sana. Yes. Ya wes, sekali lagi terima kasih, sehat, sukses selalu. Amin. Teman Mara jangan Makasih. kemana-mana. Mara sore hari ini masih bareng sama saya Tom The Titans, tentunya sampai jam 6 sore. Bye-bye Mara TV, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum.